lo, gue bercandain lo gitu. Gue tuntut lo kalau ngatain gue emosian orangnya. Lah, lo ngapain harus nuntut gue? Sementara kan gue masih punya mata, gue masih bisa jalan sendiri. Bukan Soalnya itu gua udah tua, nonton, nggak apa-apa lo itu tuntut. nonton. Jangan emosi dong Surya. Bukan Surya, Desta, bukan Surya. Destanya siapa? Wendy. Eksklusif di Spotify. Sobat Betuna, kita berjumpa lagi. Destanya siapa? Eksklusif di Spotify. Baiklah, gua hari ini akan mencoba menelpon salah seorang kembali anggota prediksi ya. Ini belum pernah gua hubungi, belum pernah gua ajak ngobrol di podcast Destanya siapa ya. Dia orang yang sangat menyenangkan, fun, dan pribadi gue sangat kagum dengan dia secara secara bercandaan. Juga pribadinya dia menyenangkan lah orangnya. Nggak pernah ribet, nggak pernah licik. Pokoknya orangnya fair. Jadi ya pokoknya menyenangkan lah. Sosok dia itu membawa pengaruh positif buat orang-orang di sekitarnya. Nah, gue cuma mau nanya sama dia, kenapa ya kok sekarang dia makin kesini tuh makin tambah lucu. Ya di TV, ya dimanapun dia tampil, ya kan. Dia adalah Wendy Cagur. Sebentar ya, gue telepon ya. Lu mau lo apa sih, Des? Sorry, dari tadi kita ngobrol udah lama, belum direkam. Sorry bro, maaf. Wen, lo kenapa sih? Kalau dari zaman dulu kan lucu ya. Udah berapa tahun lo kan lucu, Wen? Lo kan udah dari awal karir lo kapan sih? 2001. Cagur ya? Iya. Yang jadi Inul. Tahun lah udah. Yang jadi Inul kan? Iya. Nah, lu bisa mempertahankan sampai sekarang kok ya makin meledak gitu. Orang kan biasa makin turun nih, makin hilang. Tapi lu tuh selalu trendy, selalu kekinian gitu loh. Apa sih, Wen? Kok bisa gitu, Wen? Kekinian, pojok busana kali gue. Apa sih, Wen? Kenapa sih, Wen? Kalau enggak ada rumusnya. Yang pasti gue cuma pengen berjalan di tengah. Gue nggak mau berada di puncak, itu aja. Oh, keren. Selama gue berkarir berkomedi, gue cuma pengen berada di tengah. Karena kalau berada di tengah kan artinya konsisten. Iya. Tapi kalau misalkan berada di atas itu adalah menurut gue ujian. Jadi karena kan pilihannya ketika lu berada di atas merasa lu lucu dan segala macem, ya pilihannya kan tinggal jatuh, Des, gitu. Kalau gue pengennya sih ya udah gitu. Makanya gue bilang patokan gue tuh nonton lu lah, acara lu sama Vincent. Menurut gue itu adalah sumber pembelajaran gue. Gitu. Kenapa gue bisa lucu? Iya betul, karena gue melihat yang nggak lucu tuh kayak lu berdua gitu. Jadi gue nggak boleh kayak gitu. Anjing. Cuma kalau gue kan ya udah sama Vincent gitu. Tapi lu dipasangin sama siapa aja kok? Dulu sama Cagur lucu, sama UVJ lucu, sekarang sama Lapor Pak lucu gitu ya. Kalau bisa masuk ke siapa-siapa sih, Wen? Karena gue tipikalnya observer, gue mengamati lawan main gue. Gue bukan tipikal orang yang egois gitu. Jadi gue sebisa mungkin kalau main sama siapapun sebisa mungkin lawan main gue dulu nih keluar gitu. Kalau gue mah gampang gitu. Jadi lu kalau main lu selalu lawan main lu keluar duluan gitu? Iya biasanya. Bahkan gue minum jamu dulu, terus gue kayak banyak ya gitu deh. Nutrisi yang gue makan gitu. Kalau keluar bareng tuh udah biasa bro gitu. Biar duluan deh. Yoi. Tapi lu tuh kan ini ya suka pilih-pilih ini gak sih teman main lo gitu gak sih, Wen? Kalau lo gak nyaman pernah gak lo? Enggak pernah. Kalau pilih lawan main sih enggak, gue sama sekali nggak pernah pilih lawan main siapapun ayo gitu. Tapi maksud gue, kalau kalau misalkan ada hal-hal yang menurut gue kayaknya kalau gue main sama si A karena gue observer kan gue pelajarin dulu tipikal orangnya kayaknya akan sulit nih bermain sama gue misalkan gitu. Nah ya kalau gue ada kesempatan untuk bisa menolak bekerja sama dia ya gue akan menolak gitu. Karena sebenarnya bukan karena gue nggak mau kerja bareng sama dia, justru karena gue tahu misalkan si Desta nih orangnya kayaknya dia nggak bisa deh kalau lawan mainnya begini, lawan mainnya kayak gue gitu. Jadi daripada nanti guanya merusak tatanan permainan, jadi lebih baik gue nggak usah gitu. Tapi lo pada dasarnya sama siapapun oke ya, Wen ya, pada dasarnya ya. Sama siapapun oke, asal bukan balita ya, karena kan mereka juga belum paham komedi ya. Mereka lucu tapi mereka nggak paham komedi. Lo kalau sekarang menempatkan posisi komedi lo tuh di mana sih kelasnya, Wen? Kelasnya kan ada komedi yang kayaknya kelas papan atas ya kan. Ada juga yang kelasnya
CD banget gitu bercandaan lo tuh ya. Aduh, gua kelas alay lah menurut gue. Alay apa, lu tuh pinter, Wen. Komedi lu tuh smart. Nggak ada, serius gue. Lu tuh kalau berkomedi smart menurut gue ya. Iya. Emang gue provider. Nah, waduh. Nggak kan gue nggak nyebutin belakangnya. Gue nggak nyebutin sitkom. Nah, itu gue tambahin sitkom di belakangnya. Ya, itu lo sebut sekarang. Udah, sekalian aja. Iya dong, gue nggak nyebut sitkom. Nah, terus ya intinya gitulah. Kalau gue sih, gue gini loh. Menurut gue nih, ketika gue menempatkan posisi komedi gue di kelas bawah, gue tuh nggak ada beban ketika gue harus menaikkan angka atau rate komedi gue. Tapi ketika misalkan gue komedi gue emang komedi receh, komedi gue biasa. Tapi ketika tiba-tiba gue jalaninnya dengan ikhlas aja, terus tiba-tiba grade A, grade B, suka. Lah itu kan bonus. Daripada gue bilang, sorry ya grade kayak misalkan kayak Desta gitu kan, kayak Desta gitu kan. Itu kan orangnya ngerasanya grade A ya. Iya benar. Grade B banget gitu gua kan. Banget tuh. Kayak terus dia gue banget. Terus. Nah artinya ketika gue udah mencanangkan gue pokoknya pengennya grade A, grade B gitu kan. Tapi ternyata yang harus dipahami sesimpel menurut gue gini, orang yang butuh hiburan itu bukan orang-orang grade A, grade B. Ya walaupun semuanya hiburan mereka semuanya padahal ya butuh hiburan. Kalau dibilang ya butuh hiburan, tapi grade A, grade B optionnya banyak deh. Oke. Kalau lagi butuh hiburan bisa hangout. Kalau butuh hiburan bisa nonton. Kalau butuh hiburan bisa liburan ke luar negeri. Kalau orang-orang grade C, D, E, hiburan mereka ya ketawa, ya komedi, ketawa gitu. Tapi ketika kita berusaha menghibur mereka dan ternyata nyampe message-nya dan bisa diterima juga sama grade A, grade B karena mereka merasa bahwa wah ringan ya, ada korelasinya juga ya sama kehidupan gue dulu, mungkin pada saat gue susah dan segala macam, itu bonus. Jadi maksud gue juga tidak pernah mengklaim diri gue grade A, grade B, whatever gitu. Gue sih ya udahlah. Jadi diri lu sendiri. Jadi diri gue sendiri aja. Lu belajar nggak sih, Wan? Gitu. Lu belajar ngelawak nggak sih, Wan? Enggak. Lah, lu bisa lucu emang lu sekolahnya deh. Dari SMA lu udah lucu belum? Maksudnya lu jadi center of attention gitu nggak kalau di tongkrongan gitu? Dari SMP sih sebenarnya. Gue berusaha untuk jadi center of attention. Gila tampil gitu. Terus? Tapi lebih akhirnya niatnya gila tampil di hal positif selalu dapatnya poin center negatif gitu. Oh, kenapa? Ya karena pergaulan lah. Oh, ya, lu pernah terjerumus ke lembah hitam lo ya dulu ya? Enggak sampai lembah hitam, lebih ke lembah stensil. Waduh. Sama dong. Namanya orang tua. Iya. Kita kan beda-beda tipis gitu. Stensil lagi anjing jadul banget lo. Iya. Terus lo belajar. Ya udah. Berarti lo dari cagur ya? Enggak. Pertama dari belajar. Gue belajar dari semua deh. Gue belajar dari semua orang yang main sama gue. Gue belajar bagaimana caranya jadi playmaker. Gue belajar bagaimana caranya jadi striker. Gue belajar caranya jadi apa aja sih sebenarnya. Pengumpan toaster ya. Toaster, no hard feeling aja maksud gue, dan nggak ada tendensi apa juga gue harus jadi striker karena kan semua tergantung kebutuhan kak. Dan balik lagi kadang-kadang misalkan nih gue ketemu sama lo nggak mungkin jadi pemancing dong. Kita berdua ketemu misalkan gitu, bisa gantian, hari ini lu mancing, benar. besok gua tidur di rumah. Enggak dong, nggak tidur kan lagi ngelawak. Lagi ngelawak. Sorry. Berarti emang tim ya, Wen ya. Lu tim lu ya, teman lu ya kan. Semua itu adalah kerjasama gitu ya nggak sih? Komedi itu kerjasama ya. Iya. Komedi itu kerjasama lah. Kayak lu sama Vincent, sama siapapun yang kayak diprediksi lah. Lu ngomong apa, kalau yang lain nggak nanggepin iya pasti nggak akan jadi apa-apa, biasa aja gitu. Cuma karena keikhlasan teman-teman lu, padahal mungkin teman-teman lu juga tahu bahkan anjir biasa aja sebenarnya, cuma karena ditanggepin akhirnya jadi lucu gitu. Lo kalau di keluarga kayak bini lo gitu nganggap lo lucu nggak sih, Ben? Enggak, bini gue lebih lucu daripada gue. Enggak, maksudnya kalau misalnya lo lagi ngelawak itu dia ketawa sampai terbahak-bahak gitu nggak, Ben? Iya, beberapa kali gue lihat sih gitu. Itu sih lebih ke jaga perasaan sih ya, bukan support ya gitu. Karena kan dia tahu lah tiap bulan harus ditransfer, kalau dia nggak jaga gue kan pasti tersendat dong. Wen ini termasuk salah satu teman gue yang orangnya lempeng banget dan sayang banget sama keluarga ya, Wendy ya. Enggak, bener gue ini jujur dalam hati gue ya, lu tuh orang yang lempeng dalam ya
berkeluarga tuh lempeng lah gitu kan, banyak teman-teman kita yang nggak lempeng nih, ya kan, teman kita nggak perlu nggak sebut nama lah ya. Wen, Iya, iya. lo pernah salah ngomong gak sih, Wen? Pernah bro, pernah deh. Apa yang paling parah apa? Apa ya? Pernah sampai fatal, ada lah dulu. sampai fatal. Sampai fatal banget sih enggak lah ya. Cuma sampai Senayan doang. Nah, itu kan fatal daerah, fatal Senayan. Ya kan kadang-kadang kan orang Sunda kan nggak bisa ngomong Iya. Oke, iya. Nah, waktu itu sih gue ada nyanyikan lagu apa gitu, terus gue parodiin lagunya gitu, tapi sebenarnya tidak menyerang siapa. Itu di TV, di TV itu. Oke, terus langsung gitu. Terus ada tiba-tiba di media sosial tuh waktu itu belum Instagram segala macam belum ada gitu. Tapi media online tuh udah wah nulis beritanya nggak bener baba segala macam, gue mendiskreditkan seseorang dan segala macam gitu. Lebih ke seseorang sih sebenarnya. Terus tapi karena gue ngerasa bahwa gue bener, gue nggak mendiskreditkan, ya udah akhirnya gue ngerasa bahwa ya udah akhirnya berita itu hilang sendiri sih. Pernah ketakutan nggak lo? Tapi itu ketakutan nggak saat itu? Ketakutan sih enggak ya, tapi waktu itu sempat gue hampir menanggapi ada haters di media sosial yang mengancam mau membunuh gue dan keluarga gue gitu. Waduh. Cuma karena dia bilang gini, dia bilang gue lawakannya meniru idolanya dia. Jadi dia ngefans sama si A misalkan gitu. Menurut si dia nih, lawakan gue meniru lawak A. Ya pokoknya dibilang gue meniru lawakan si A segala macam. Ya gue cuma jawab simpel bahwa tidak ada yang baru di dunia ini secara kreativitas gitu. Iya. Jadi kalau lo bilang gue meniru, lihat idola lo, dia juga meniru kok, gue bilang gitu kan. Wah udah langsung gue diancam dibunuh segala macem. Wah lo gue ajakin ketemuan santai segala macem, dia gitu deh. Lagi ngapain lo tanggepin sih, Wen, kayak gitu-gitu, Wen? Pada saat itu, pada saat dulu, sebelum gue matang lah ibaratnya gitu. Kalau sekarang sih gue nggak pernah nanggepin ada hater segala macam. Nah, iyalah gitu. Kita nggak bisa bikin senang semua orang pada akhirnya. Itu dia, itu kata kuncinya, bener lo. Tapi lo sekarang jaga-jaga nggak sih, Men? Kalau misalnya ngelawak itu ada yang lo tahan-tahan nggak sih? Biasanya sih gue kalau ngelawak paling nahan pipis doang sama nahan boker itu aja. Bukan itu maksud gue, bukan itu, Men. Maksud gue, maksudnya nahanan kata-kata, nggak mau nyerempet politik, nggak mau nyerempet agama gitu loh. Oh iya, gue politik nggak mau masuk ke ranah itu gitu. Karena bukan dunia gue juga gitu, gue sama sekali tidak tertarik juga. Yang pertama itu, kedua ya agama udah pasti gitu. Berdasarkan ya pengalaman teman-teman yang lain dan segala macam. Terus profesi pun jadi sebenarnya dengan kondisi sekarang tuh susah deh. Betul. Ngelawak tuh susah banget. Pakem-pakemnya jadi banyak ya, Wen ya? Banyak banget. Banyak orang yang mudah tersinggung. Betul, apalagi sosmed mungkin sekarang. Bener. Betul, karena ya semudah itu jari bergerak kan. Sementara artinya misalkan gue ngatain lo, gue bercandain lo gitu. Gue tuntut lo kalau ngatain gue emosian orangnya. Lah, lu ngapain harus nuntut gue? Sementara kan gue masih punya mata, gue masih bisa jalan sendiri. Bukan itu nuntun. Jangan emosi dong, Surya. Bukan Surya, Desta, bukan Surya. Sorry. Wen, udah Wen, gue capek, Wen. Udah. Anjing gue. Tai lo. Sukses ya, Wen. Gue sekali lagi, gue ngefans sama lo secara pribadi maupun secara karya lo. Lo termasuk orang yang sangat gue kagumi. Ini benar-benar dari gue, dari dalam hati, Wen ya. Banyak yang nggak serius, anjing, orang dikasih tahu juga. Lo diprediksi termasuk orang yang sangat gue kagumi secara pribadi, secara lawakan, secara permainan bulu tangkis juga. Lo punya pukulan apa yang khas lo tuh? Signature apa namanya? Signature apa kan? Merinding. Koknya bisa gel-gel gitu. Anjing lu. Thank you, Wen ya. Selamat video ya. Dadah. Pestanya siapa?